Shalom, puji Tuhan. Gimana kabarnya anak-anakku? Puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur, terima kasih buat kasih kemurahan Tuhan. Baik, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Mari kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata yang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami rindu beribadah kepadamu, layakkan kami, kuduskan, sucikan kehidupan kami. Urapi guru kami semua, urapi kami semua Tuhan. Ambil alih ibadah kami, biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya, janganlah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap menaikkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anakku sudah siap memuji Tuhan? Puji Tuhan. Pagi hari ini nanti Ibu Wanda yang akan memimpin kita dalam pujian. Hati yang gembira. Tapi semua
Puji Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berdoa dan berikan persembahan, kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang kumiliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersungguh. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa dan nanti yang berdoa anak Evika. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Evika. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari anak-anakku kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
kiranya kita mau berdoa dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, sampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak kami sekolah minggu-Mu Tuhan. Urapi guru sekolah minggu-Mu, urapi kami semua. Dan kami siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, Pak Guru mau tanya, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Cerita kita minggu lalu tentang Paulus di Korintus terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan minggu lalu terdapat dalam Amsal 17 ayat 17 bagian A. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, anak-anakku di rumah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Paulus di Troas atau Eutikus jatuh terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Nah, demikianlah cerita kita tentang Paulus di Troas atau Eutikus jatuh, di mana firman ini menceritakan sewaktu Paulus berada di Troas dan bertemu dengan murid-murid, saudara seiman pada minggu pertama di saat ia mengadakan perjamuan dan Paulus berbicara kepada saudara-saudara seiman. Ada seorang pemuda bernama Eutikus, dan ketika dia sudah mengantuk, dia duduk di dekat jendela, dan akhirnya dia terjatuh dari tingkat ketiga ke bawah, dan di situ dia menemui kematian. Tetapi waktu Paulus turun ke bawah dan berdoa bagi Eutikus, dan Eutikus itu hidup kembali. Nah, anak-anakku sekalian, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita tertidur, tetapi kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Guru mau tanya,
Apakah kalau saat kita mendengarkan firman atau beribadah, kita bisa lari-lari, kita boleh berbicara, atau kita boleh berjalan-jalan? Tentunya tidak, anak-anak, karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, haruslah kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Nah, saatnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 16 ayat 20 bagian A. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 20 bagian A. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah, anak-anakku di rumah, dihafal ayat-hafalannya ya. Karena minggu depan Pak Guru akan tanya ayat hafalan. Ya, puji Tuhan. Baik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari semua berlutut. Anak-anakku, lipat tangannya, tutup matanya. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bungkan roh-Mu dengan roh kami, dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Dan firman-Mu termantrai dalam tanah hati kami. Kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik semua, dan kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Ayo semua sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya ranalam se haleluya, haleluya, haleluya terus. Haleluya, 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 haleluya. Jangan diam, ayo sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penyembahan selesai. Mari anak-anakku, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat dan tutup ibadah kita pagi hari ini. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa syafaat dan tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir dalam ibadah sekolah minggu dan memberkati kami semua Tuhan. Hamba berdoa hari ini buat anak-anak sekolah minggumu, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, lebih khusus di tengah pandemi. Biarlah Tuhan lindungi sertai anak-anak sekolah minggumu. Dalam studi mereka berkati, berikan hikmat akal budi, sehingga mereka berhasil sukses, walaupun dalam proses belajar dan mengajar secara virtual. Hamba berdoa buat orang tua mereka berkati, dalam pekerjaan, dalam usaha, mata pencarian, Tuhan berkati, namamu dipuji permuliakan. Kami juga berdoa jika ada anak sekolah minggumu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada yang sudah malas, Tuhan juga jamah, sehingga mereka punya kerinduan untuk beribadah mempermuliakan Engkau. Berkati bangsa negara kami, dan biarlah mampukan pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai pelosok tanah air. Biarlah perlindungan, penyertaan, kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka mampu mengendalikan roda pemerintahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa jika ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, yang terpapar oleh virus corona ini, biarlah Engkau sembuhkan juga mereka, pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bersyukur dan kami menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita sekolah minggu pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.